Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam ibadah pertangyangan pada hari ini. Sebelum kita memulai, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 190 ayat 1 dan ayat 3, Las rohaku situtu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematianmu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitanmu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan di dalam pertangyangan kita hari ini tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Demikianlah dikatakan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah
dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 30 ayat 1, Yesus lehon hatorangan. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21, demikianlah dikatakan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mulai dengan pertanyaan reflektif. Seperti ini. Apa susahnya bagi kita untuk mengerti kehendak Tuhan? Sebenarnya mengerti kehendak Tuhan tidak susah, karena firman Tuhan juga sudah memberitahukan kepada kita. Demikian firman Tuhan dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui.
Dan Yesus juga berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ini berarti bagi kita yang sungguh-sungguh menanyakan, ini berarti bagi kita yang sungguh-sungguh mencari tahu kehendak Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak memberitahu atau tidak menyatakannya kepada mereka. Tetapi yang benar yang dikatakan oleh Paulus yang membuat kita tidak memahami, yang membuat kita tidak mengetahui adalah bahwa yang membuat kita tidak mengetahui kehendak Tuhan bukan karena Tuhan tidak memberitahu atau tidak menyatakan kepada kita, tetapi karena kita umatnya yang bebal, karena kita umatnya yang tidak mau tahu. Sudah diberitahu tapi tidak mau tahu, dan itu yang sering membuat kita tidak memahami. Karena sudah diberitahu tetapi sukar atau tidak mengerti atau lambat atau enggan menanggapi karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terkadang apa yang dinyatakan oleh Allah tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita inginkan. Padahal apa yang mau dinyatakan oleh Tuhan tidak harus sesuai dengan yang kita pikirkan. Tetapi apa yang mau dikatakan oleh Allah, mari kita ikuti, karena yang mau kita lihat adalah kehendak Allah. Karena apa yang tidak sesuai atau apa yang tidak kita harapkan, lalu kita berpikir tajam terhadap apa yang Tuhan nyatakan. Sehingga kita sering melakukan protes-protes kecil atau perlawanan kecil. Dan kita akhirnya bertanya, kenapa, mengapa Tuhan seperti itu? Nah, ini yang mau kita perbaiki. Karena kita ini harusnya menjadi orang yang arif. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah mengapa Paulus mengatakan hidup seperti orang arif, yang cerdas membaca apa yang Tuhan nyatakan di hadapan kita, lalu bijaksana, cerdik, pandai kita menanggapi pernyataan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dalam keterbatasan kita sebagai manusia, tidak mungkin kita dapat mengerti sepenuhnya kehendak Tuhan. Namun bukan berarti kehendak Tuhan sama sekali tidak dapat dimengerti oleh kita. Karena Tuhan akan selalu memberikan pengertian melalui Roh-Nya. Sehingga Roh akan mengajari kita untuk mengerti apa kehendaknya. Selanjutnya, Paulus mengingatkan kita untuk mempergunakan waktu atau kesempatan yang ada di tengah-tengah tipu muslihat iblis yang menguasai dunia. Kita harus mempergunakan waktu kita. Kita harus mempergunakan kesempatan kita. Karena jelas kita sering menyanyikan atau kita sering merenungkan lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus menjadi berkat. Hidup kita ini sudah diberkati. Karena itu di tengah-tengah tipu muslihat iblis yang menguasai dunia, mari kita pergunakan kesempatan untuk menyatakan kasih karunia Tuhan. Karena itu mari kita arif untuk membaca apa yang dikehendaki oleh Allah. Di mana salah satu tipu muslihat iblis yang dinyatakan, yang diangkat Paulus dalam suratnya ini atau dalam nats ini adalah ketika kita sulit membedakan antara yang mabuk anggur dengan yang dipenuhi oleh Roh. Dalam kenyataannya, orang yang diibaratkan mabuk anggur adalah orang yang mengerjakan segala sesuatu termasuk pelayanan
tanpa bisa mengendalikan diri, tanpa bisa mengendalikan hawa nafsu. Dia sering terbawa oleh ambisinya, dia sering terbawa oleh keinginannya menjadi pusat perhatian. Dia ingin menguasai, dia ingin didengar, dia ingin dipatuhi, ingin dihargai, ingin dihormati. Dan selalu mengejar materi dan lain sebagainya. Sehingga hasil dari perbuatan, hasil dari pekerjaan atau pelayanannya bukan sesuatu yang menyelamatkan. Malah apa yang dilakukan itu menjadi hal yang membuat dirinya jatuh atau mengacaukan daripada perjalanan kehidupannya. Dia menganggap kalau itu sudah dapat, itu menjadi suatu kebahagiaan. Ternyata bukan. Itu menjadi suatu yang mengacaukan daripada sistem kehidupan. Berbeda dengan orang yang dipenuhi roh. Orang yang dipenuhi roh akan bekerja dalam takut akan Tuhan dan berusaha membangun hubungan yang baik dengan sesamanya. Nah, di dunia ini sedang membuat kita, umat yang percaya atau ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, diciptakan oleh dunia yang penuh dengan kuasa iblis ini. Akhirnya kita selalu melihat sesuatu itu adalah persaingan. Siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih jago, siapa yang lebih populer, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih menguasai. Sehingga tidak ada lagi saling memperhatikan, saling mengajak atau saling mengajari. Karena kita sudah berprinsip di dalam kehidupan kita bahwa hidup ini adalah persaingan. Karena itu kita tidak lagi bisa membangun hubungan yang baik dengan yang lain. Karena kita menganggap bahwa semuanya itu adalah lawan, semuanya itu adalah saingan. Sehingga hidup kita ini akhirnya tercipta untuk melihat apa yang menjadi kesalahan yang bisa membuat kita menjatuhkannya dan kita akhirnya terangkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun kesempatan untuk kita bekerja seperti itu tidak banyak, atau kita sering disepelekan dengan sikap kita yang takut akan Tuhan, atau kita sering disepelekan karena tipu muslihat iblis lebih menguasai dunia ini, namun kita harus dapat melihat adanya kesempatan dan mempergunakan itu sebaik mungkin sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika kita diberikan tanggung jawab, mari kita kerjakan itu dalam takut akan Tuhan. Bukan harus dilihat, bukan harus dipantau, bukan harus dimata-matai baru kita bekerja, tetapi ketika kita mendapat tanggung jawab, mari kita kerjakan itu di dalam takut akan Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kita. Bukan untuk kita supaya kita dibanggakan, dipuji orang, bukan. Tetapi ketika kita melakukan untuk kehendak Allah, maka di situ kita mau melihat Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Pernyataan Tuhan itu ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menjelang akhir nasihat daripada Paulus memasukkan unsur seni dalam kehidupan. Baik itu hidup kita sebagai anak-anak terang, yaitu berkata-kata dalam mazmur, berkata-kata dalam kidung puji-pujian, dan kita bisa berkata-kata dengan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Karena ketika kita bisa bernyanyi, ketika kita bisa bersorak-sorai dalam kehidupan kita ini, ketika kita menghadapi suka ataupun duka, mari kita tetap bermazmur, mari kita tetap mengumandangkan puji-pujian kepada Tuhan. Karena di waktu kita sedih dan di waktu kita bersuka cita, mari kita tetap memuji nama Tuhan dengan segenap hati. Tidakkah hal ini membuat kita bertanya, bagaimana jika kita tidak bisa bernyanyi? Bernyanyi adalah
cara yang menyenangkan untuk berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah sehingga mudah bagi kita maupun yang mendengar dan menghayati karya Allah. Asalkan nyanyian itu berangkat dari segenap hati kita. Berangkat dari gerakan yang digerakkan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar meramaikan suasana. Karena itu tidak ada lagi kata bahwa kita tidak bisa bernyanyi. Mungkin kita tidak bisa bernyanyi karena suara kita tidak sebagus artis penyanyi. Mungkin kita tidak bisa bernyanyi karena kita tidak bisa menyesuaikan not. Mungkin kita tidak bisa bernyanyi karena memang suara kita sepertinya tidak bisa menyenangkan telinga orang lain. Tetapi di setiap kehidupan Tuhan selalu menyelipkan lagu-lagu yang bisa dikumandangkan dengan segenap hati bahwa hidup kita ini adalah lagu pujian kepada Tuhan. Karena itu mari kita membaca pernyataan Allah dengan arif. Mari kita sambut pernyataan Allah itu dengan menerima kehendaknya. Mari kita bernyanyi bukan dengan mempersoalkan bahwa kita akan meramaikan suasana, tetapi mari kita bernyanyi untuk menceritakan begitu besar apa yang sudah Tuhan perbuat untuk kita pada saat ini. Di tengah-tengah suasana yang sangat mencekam dan menakutkan saat ini, walaupun terjadi penyebaran virus corona yang membuat kita tidak bisa bebas untuk melakukan segala aktivitas kita. Tetapi tidak mengurangi kita, tidak menyurutkan iman kita, tidak menyurutkan kehidupan kita yang takut akan Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan kita dan tanggung jawab kita. Mari kita bernyanyi bersama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan pasti akan bisa menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi saat ini. Karena permasalahan ini bukanlah masalah besar kalau Tuhan bersama dengan kita. Karena Tuhan bersama dengan kita, maka hadapilah tantangan itu. Hadapilah masalah ini. Hadapilah pergolakan ini dengan takut akan Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kita. Maka bangunlah relasi yang baik dengan Tuhan. Mungkin Tuhan punya pernyataan lain untuk menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu yang selalu menyertai kami. Kiranya Engkau Tuhan yang mengizinkan kami untuk bersorak-sorai bagimu. Karena itu Tuhan, ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas anugerah yang telah Engkau berikan ke dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini beribadah rumah tangga di rumah masing-masing, tidak dapat bertemu dengan saudara-saudara seiman. Tetapi kami tetap bersyukur dapat memiliki Tuhan yang seperti Engkau, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati seluruh umat-Mu, yang menyerahkan diri kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Ketika kami menghadapi dampak daripada virus corona saat ini Tuhan, kiranya Engkau Tuhan tetap menyertai seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang takut akan Engkau. Sehingga jauhlah dari kami Tuhan mara bahaya, jauhlah dari kami Tuhan segala sakit penyakit, dan begitu juga Tuhan penyebaran virus corona ini. Ajari kami untuk taat, ajari kami untuk tetap mematuhi segala aturan-aturan yang telah berlaku kepada kami, sehingga kami dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan kepadamu, karena Engkau sanggup untuk memulihkan bumi ini. Engkau mampu memulihkan dunia ini Tuhan, sehingga kami dapat bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami yakin Tuhan, tahun pembebasan-Mu. Karena itu Tuhan, kami yakin Engkau akan membebaskan kami dari masalah yang ada pada saat ini di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman-Mu.
Biarkan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga nyatalah kekuasaan-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui kehidupan kami yang percaya kepadamu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 435 ayat 1, Marolop-olop Tondiki, dan yang berdoa syafaat dipilihlah dari tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kita bernyanyi. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 317 ayat 2 dan 3. Kita mengumpulkan persembahan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, salam sehat ma dihita amang inang, nahina holongan di bagas Tata Yesus Kristus, Tuhatta mana masu-masu hita saluhutna, jala dijagai mahita dingoluta sigando pari. Tuhan Yesus memberkati. Horas.